Kok lemes? Masih puasa? Dalam? Kekenyangan. Nah, kalau kenyang berarti nanti bacanya harus panjang-panjang ini, biar tambah menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah semua di sini beriman, nggih? Orang beriman disuruh oleh Allah, pertama, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Taatilah Allah, patuhilah Allah. Takwa yang bagaimana? Yang haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang hak, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maaf, bukan takwa yang pura-pura. Ya, bukan takwa yang pura-pura. Ubur-ubur ikan, nyambung ini. Ubur-ubur ikan, kalau takwa jangan pura-pura le. Ya, yang sungguh. Yang kedua, perintah Allah, wala tamutunna, janganlah kamu semua itu mati. Padahal kita ini adalah calon mayat, calon mati. Tapi Allah meminta kita enggak boleh mati, tidak boleh asal mati. Berarti pemahaman terbaliknya, tidak boleh asal hidup. Bahasa Inggrisnya ojo angger urip. Bahasa apa itu, Mas? Oh, Jawa. Ya, enggak boleh asal hidup, karena asal hidup akibat di ujungnya adalah asal mati. Tapi hiduplah yang sungguh-sungguh, hiduplah dengan iman, maka insya Allah mati kita mati dalam keadaan wa antum muslimun, mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Lahir muslim, hidup berusaha untuk mengamalkan Islam, mati pun diminta oleh Allah dalam keadaan muslim. Maka setiap hari Allah menyuruh kita untuk menjadi muslim, salat 5 waktu. Setiap minggu Allah pun minta kita menjadi seorang muslim, salat Jumat. Setiap tahun pun Allah meminta untuk kita mereview keislaman kita lewat puasa Ramadan. Maka ada 3 amal, kata Nabi, yang bisa menjadi penghapus dari segala dosa-dosa manusia. Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jituni batal kabair. Salat 5 waktu yang satu dan salat 5 waktu yang berikutnya, salat Jumat yang satu dan salat Jumat yang berikutnya, serta Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, kata Nabi Muhammad SAW, mukaffiratu ma bainahunna, akan menjadi penebus dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan, idza jituni batal kabair, dengan catatan tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi bagi seorang muslim yang istiqomah menjaga salat 5 waktu, maka pahala salat 5 waktu itu menurut informasi dari Nabi lewat hadisnya tadi itu bisa menjadi penebus. Maaf, malam ini kita salat Isya. Insya Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pahala salat Isya kita ini akan menjadi pemberi garansi manakala antara Isya ini sampai subuh besok pagi, insya Allah kalau kita masih Allah beri kehidupan, maka pahala salat Isya ini cukup menjadi penebus kalau antara Isya sampai subuh besok pagi itu kita melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak cukup, Pak. Apa dosa besar itu? Sengaja tidak sholat wajib. Itu dosa besar, Pak.
Besok pagi kita sholat subuh berjamaah di masjid. Pahala sholat subuh kita itu, menurut informasi Nabi dalam hadis ini, cukup menjadi pemberi garansi, pemberi jaminan manakala antara subuh sampai duhur siang nanti, itu kita melakukan dosa-dosa kecil. Jadi orang muslim yang istiqomah menjaga sholatnya itu, 1 hari 5 kali. Maaf, teman-teman remaja, sehari 5 kali. Bukan 5 hari 1. Ya, 1 hari 5 kali, bukan 5 hari 1 kali. Ini yang penting ini. Sehingga Nabi SAW memberi perumpamaan, orang mukmin yang mampu menjaga sholat 5 waktu itu sama seperti sebuah rumah yang depan pintu rumah itu mengalir sebuah sungai yang deras bening airnya. Airnya jernih. Tidak seperti sungai kita. Yang di mana ini? Mana Pak sungai kita, Pak? Sini, sebelah sini ya? Oh, sana ya? Oh, itu. Gimana Pak sungai kita, Pak? Warnanya, Pak? Dalam? Coklat. Coklat apa emas? Ya Allah. Saya tadi ingat, Pak. Ketika anaknya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ya, yang kapan hari mati tenggelam di daerah Swiss ya, Eropa itu. Kemudian disoting sama wartawan itu, sungai yang ada di Swiss itu, Masya Allah, bersih bening, sampai dasar sungai pun kelihatan. Padahal Swiss itu negara penguasanya kafir. Hulunya di mana itu? Ternyata di Jerman. Sungai itu. Jerman dikuasai oleh orang kafir. Tapi kok sungainya bisa bersih ya? Sementara kita ini, halo? Mayoriti orang Islam. KTP-nya Pak. Ya. Nah, kembali kepada tema tadi. Jadi, seandainya seorang muslim yang mampu menjaga sholat 5 waktu dengan istiqomah itu sama seperti sebuah rumah yang di depan rumah itu mengalir sungai bersih. Kemudian orang yang punya rumah itu mandi sehari di sungai itu 5 kali. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabat, kira-kira masih ada nggak kotoran yang menempel di tubuh orang tadi? Sahabat menjawab, tentu sudah tidak ya Rasul. Kemudian Nabi memberi penegasan, seperti itulah. Dengan sholat 5 waktu itu, Allah menghapus dosa-dosa seorang hamba yang beriman, yang istiqomah menjaga sholatnya. Poin kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, al-jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat yang satu dan sholat Jumat berikutnya. Itu juga bisa menjadi pembebasan, penebus, memberi garansi, manakala antara Jumat kita yang kemarin sampai Jumat kita berikutnya itu ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dengan catatan, namanya bapak-bapak, adik-adik remaja, teman-teman remaja, dengan catatan sholat Jumatnya sempurna. Salah satu indikator kesempurnaan sholat Jumat itu adalah datang ke majelis Jumat tidak terlambat. Tidak terlambat. Kenapa? Dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, kalau kamu dipanggil untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari Jumat, apa penegasan Allah? Fas'au ila, bersegeralah. Bersegeralah. Bukan terlambat. Apalagi sengaja menterlambatkan diri. Disebutnya dalam hadis, ketika hari Jumat tiba, malaikat-malaikat Allah itu berdiri di depan pintu-pintu masjid. Ngapain? Falyaktub, untuk mencatat, menulis siapa yang datang pertama, siapa yang datang berikutnya, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya. Sampai ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar, khotib sudah menyampaikan salam, para malaikat menutup buku catatan hari itu. Sehingga setelah saya baca hadis ini, kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan. Berarti orang yang jamaah Jumat yang datang pada hari Jumat setelah khotib di atas mimbar, berarti mereka tidak masuk dalam absensi
malaikat. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat pada hari itu. Tahun 2024 saya sempat mencatat ada 52 kali kita berjumat Bapak Ibu. Kami Bapak-bapak. Pertanyaan besar untuk kita semua. Berapa kali dalam 52 Jumat itu kita datang tepat waktu atau mendahului imam? Atau jangan-jangan dari 52 Jumat itu semuanya kita datang terlambat. Sehingga tahun lalu itu Jumat kita di hadapan Allah nilainya 0. Kalau seperti ini bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wa ramadhanu ila ramadhan. Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kecil manakala dengan catatan kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ramadan kita yang kemarin, yang sekarang, maka pahala Ramadan kita 1446 Hijriah ini, kalau kita sungguh-sungguh berRamadan, pahalanya cukup untuk menghapus dosa-dosa kecil antara Ramadan sekarang sampai Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang, kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari kita bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh merespon semua yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, saya orang beriman puasa. Kenapa? Saya orang beriman wajib puasa. Ini perintah Tuhan saya. Bukan kenapa saya harus berpuasa. Tapi ini perintah Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman. Karena iman. Karena panggilan iman, Pak. Bukan karena yang lain. Kenapa Mbak puasa? Nggak enak. Mertua saya dulu takmir masjid. Kalau saya nggak puasa kan nggak enak sama mertua. Berarti bukan karena iman. Mbak kenapa puasa? Supaya BB saya bisa berkurang. Juga berarti bukan karena iman. Mas kenapa puasa? Saya ingin begini. Berarti itu bukan karena iman. Jadi semua yang kita laksanakan itu karena panggilan iman, konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah, Nabi memberi janji, tentunya yang janji Allah. Lewat lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa masa lalunya dihapus oleh Allah. Pak Ibu, berapa banyak dosa kita masa lalu? Allah tutup. Termasuk yang ngomong ini, Allah tutup dosanya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berputus asa. Karena setiap kita ini pasti punya potensi, punya peluang berbuat dosa. Oh, Nabi sudah ngomong kok, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia itu pasti punya potensi berbuat dosa. Maka Allah hadirkan satu hari 5 kali, seminggu sekali, setahun 1 bulan. Monggo kita respon. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang berdosa, kata Nabi loh. Sebaik-baik orang berdosa adalah mereka yang mau kembali untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat 5 waktu setiap hari, seminggu sekali, 1 bulan selama 1 tahun di bulan Ramadan. Di siang hari kita berpuasa iman dan mengharapkan itu Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari bulan Ramadan, man qama, siapa yang qama, berdiri tegak di malam hari, ngapain? Salat tarawih, qiyamul Ramadan. Istilah orang umum, salat tarawih, salat santai, salat santai, 2 rakaat istirahat ya, 1 menit 2 menit, boleh minum-minum Pak, tapi nggak ada minum ya. Siapa? Oh sini ada banyak Pak ya, yang penting jangan ngerokok Pak ya. Sini alhamdulillah nggak ada yang ngerokok Pak ya, alhamdulillah nggak ada yang ngerokok di sini Pak. Nggak tahu kalau sudah di luar ya. 2 rakaat santai, insya Allah di masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah itu sholatnya santai Pak. Ini video terbaru itu apa? Di mana itu? Blitar Pak ya.
Salat 23 rakaat tahun lalu 7 menit. Sekarang agak naik, Pak. 10 menit, Pak. Gimana, Bu? Pakai yang itu apa pakai yang santai, Bu? Yang 11 rakaat 5 menit. Bisa? Saya nggak bisa, Pak. Memang terbiasa. Jadi nanti kita sholatnya santai saja. Panjang apa pendek, Bu? Saya tanya Ibu, bukan Bapak. Saya tanya Ibu. Bu, panjang atau pendek nanti? Pendek. 50.000 atau 100.000? Wah, ini pilihan susah ini ya. Insya Allah yang sedang saja, supaya yang tulang tua nggak goyang, gitu ya. Yang muda, alhamdulillah cepat selesai ini kan begitu. Anak-anak juga bisa menikmati. Intinya kita beribadah, berpuasa, bergembira ya. Kita bertarawih dengan gembira. Jangan sampai gara-gara imamnya panjang, kemudian makmumnya taubatan nasuha, enggak mau datang ke al-mufidah lagi. Kenapa? Panjang imamnya itu. Nah, hanya imamnya didoakan yang jelek-jelek. Mudah-mudahan imam itu hafalannya hilang semua itu, supaya bacanya pendek-pendek katanya gitu. Ya, insya Allah nanti kita sholat tarawihnya pendek-pendek saja, tapi kita nikmati. Ya, kita nikmati. Kalau seandainya imam baca panjang, maaf Bapak Ibu, nggak usah pura-pura batuk. Ya, dehemnya dehem asli sama dehem palsu itu kelihatan, Pak. Ya, nampak itu perbedaannya. Ya. Jadi kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berqiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka capek-capeknya dia berdiri itu akan menjadi penyebab Allah menghapus dosa-dosa masa lalunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan beribadah yang sungguh-sungguh. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa takdir Allah atas diri kita setelah ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu jemaah yang berbiak, apa takdir Allah atas diri kita ini. Yang jelas, kematian itu selalu mendekati, selalu membayang-bayangi kehidupan kita. Membayangi langkah-langkah kaki kita dalam menapaki kehidupan ini. Mati selalu membayang-bayangi. Maka Imam Ghazali mengatakan, yang paling dekat bagi seorang muslim adalah kematian. Dan yang paling jauh adalah dunia. Dunia itu Pak, dikejar enggak pernah ada habisnya. Orang mengejar dunia sama seperti orang haus minum air laut. Pernah hilang dahaganya? Enggak pernah hilang. Karena dunia jauh itu orang akhirnya terbuai ingin menggenggam dunia. Sampai-sampai disuruh ngurus minyak, malah disuruh urus bensin, malah oplos. Oh nggak boleh Pak oplos Pak. Diganti Pak, nanya blending Pak. Ya, polisi tangkap mahasiswa, oh bukan ditangkap Pak, diamankan Pak. Itu pintarnya pemerintah kita, bersilat lidah. Oplosnya nggak mau, kurang apa? Kurang intelek, di blending Pak. Nah, pointernya. Intinya, saya yang kalau punya sepeda motor, pertali dicampur pertama bagus Pak. Tapi teman-temannya punya mobil. Sekarang suku cadanya 3 bulan baru ganti, 1 bulan sudah ganti itu Pak. Kan merusak itu. Nah, kenapa ini? Karena yang menjadi pejabat tidak puasa Pak. Tidak bisa mengendak. Katanya negara sampai rugi 1000 T. Iya betul ya? 1000 T ya? Itu berapa duitnya 1000 T itu? Pernah Mas punya 1000 T itu? Nolnya aja kita bingung itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari ya. Jadi manfaatkan Ramadan ini untuk ibadah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan ingat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku manusia yang banyak melakukan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah hadirkan untuk kita setiap hari 5 waktu. Setiap pekan salat Jumat, setiap tahun Ramadan. Insya Allah ini adalah amaliyah, wasilah, jalan hidup yang menjadi penyebab Allah meridhoi semua amal perbuatan kita. Karena dengan istiqomahnya kita menjaga 3 amal tadi, dosa-dosa masa lalu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu
motivasi serta penyemangat buat kita sendiri untuk istiqomah menjaga semangat berRamadan, semangat berpuasa dan semangat berqiyamul Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.